Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di bawah naungan Yang Maha Kuasa. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah, karena belajar nggak harus di sekolah. Dimanapun dan kapanpun kita bisa belajar. Yang penting punya niat dan tekad yang kuat. Tetap semangat belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang himpunan bersama saya, Ibu Maria Sulfiani Jemiun. Baik, sebelum mulai materi hari ini, Ibu harap anak-anak absen terlebih dahulu, biar Ibu tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Anak-anak pasti pernah dengar atau mengetahui klub sepak bola, kumpulan hewan karnivora, kumpulan hewan kaki dua, dan lain sebagainya. Nah, dalam matematika itu disebut himpunan atau kumpulan. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi himpunan? Baik, pada materi himpunan yang akan kita pelajari, yang pertama itu konsep himpunan, yang kedua itu menyatakan himpunan, yang ketiga himpunan kosong, yang keempat himpunan bagian, yang kelima himpunan semesta, yang keenam diagram Venn, yang ketujuh operasi himpunan, dan yang terakhir itu penerapan himpunan. Namun pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep himpunan, menyatakan himpunan, dan himpunan kosong. Untuk yang lainnya kita akan mempelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep himpunan. Konsep himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi himpunan itu satu objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh himpunan. Contoh himpunan yang pertama itu kumpulan negara di Asia Tenggara. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Yang kedua, A sama dengan kurung kurawal, himpunan bilangan asli kurang baris dulu. Yang kedua, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Yang ketiga, A sama dengan 1, 3, 5, 7. Yang ketiga itu A sama dengan 1, 3, 5, 7. 1 merupakan anggota dari A. 3 merupakan anggota dari A. 2 bukan merupakan anggota dari A. Jadi 1 ini merupakan anggota dari A. 3 merupakan anggota dari A. Dan yang terakhir itu yang 2 bukan merupakan anggota dari A. Kenapa dia 2 bukan merupakan anggota dari himpunan A? Karena 2 tidak terdapat dalam anggota himpunan A. Jadi dia bukan termasuk dalam anggota himpunan A.
Dan contoh yang bukan himpunan. Contoh bukan himpunan. Yang pertama itu kumpulan makanan lezat. Kumpulan makanan yang lezat. Yang kedua, kumpulan kota-kota besar Indonesia. Contoh yang bukan himpunan, yang pertama itu kumpulan makanan yang lezat. Yang kedua, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kenapa kumpulan makanan lezat tidak termasuk dalam himpunan? Karena untuk kumpulan makanan yang lezat itu tidak terdefinisi dengan jelas. Kenapa? Karena untuk kumpulan makanan yang lezat itu tergantung dari selera setiap orang. Menurut si A enak, belum tentu menurut si B, karena setiap orang memiliki selera yang berbeda. Yang kedua itu kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia juga tidak terdefinisi dengan jelas karena tidak ada ukuran atau yang menjadi batasan mengapa kota tersebut termasuk dalam kota-kota besar di Indonesia. Jadi dia tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, untuk yang ke B atau yang kedua itu menyatakan himpunan. B, menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan. Dalam menyatakan himpunan itu ada 3 jenis. Yang pertama, enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Jadi yang pertama itu menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan 3, 4, 5, 6. Jadi menyebutkan anggotanya atau enumerasi itu dia menyebutkan setiap anggota yang ada di anggota himpunan A maupun yang ada di anggota himpunan B. Dan yang kedua itu menuliskan sifat-sifat anggotanya. Dalam hal ini dengan kata-kata. Jadi yang kedua itu menuliskan sifat-sifat anggotanya. Dalam hal ini dengan kata-kata. Contoh, A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 10. B sama dengan bilangan prima yang kurang dari 8. Yang kedua itu menuliskan sifat-sifat anggotanya. Dalam hal ini dengan kata-kata. Jadi dia menjelaskan setiap anggotanya itu dengan kata-kata tanpa menyebutkan satu persatu anggotanya. Dan untuk yang ketiga itu menulis dengan notasi. Menulis dengan notasi. Contoh, A sama dengan kurung buka X, di mana X kurang dari 4. X bilangan asli. B sama dengan
X di mana X kurang dari 8. X bilangan ganjil. X bilangan ganjil. Jadi untuk yang ketiga itu menulis dengan notasi. Contoh, X di mana X kurang dari 4. X bilangan asli. Yang ke B itu sama dengan X di mana X kurang dari 8. X merupakan bilangan ganjil. Jadi dari ketiga menyatakan himpunan ini yang paling sulit itu menulis dengan notasi. Namun untuk menulis dengan notasi itu akan dibahas pada tahap selanjutnya. Baik, sampai di sini sudah bisa dipahami atau masih ada yang ditanyakan? Jika sudah bisa dipahami, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal A sama dengan bilangan prima yang kurang dari 10. A sama dengan bilangan prima yang kurang dari 10. B sama dengan bilangan asli kurang dari 8. Pertanyaannya, nyatakan himpunan di atas dalam bentuk enumerasi dan notasi himpunan. Jadi pertanyaannya yaitu, nyatakan himpunan di atas dalam bentuk enumerasi dan notasi himpunan. Jadi yang pertama itu dalam bentuk enumerasi. Dalam bentuk enumerasi, jadi A sama dengan kurung perawal buka bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5, 7. Yang B sama dengan bilangan asli yang kurang dari 8. Jadi bilangan asli yang kurang dari 8 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari himpunan di atas, jika dinyatakan dalam enumerasi, jadi A sama dengan 2, 3, 5, 7, B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan jika dinyatakan dalam notasi himpunan, jadi yang kedua itu notasi himpunan. Notasi himpunan jadi A sama dengan X di mana X kurang dari 10. X bilangan prima. Yang B sama dengan X di mana X kurang dari 8. X bilangan asli. Jadi jika dinyatakan dalam notasi himpunan, jadi A sama dengan X di mana X kurang dari 10. X bilangan prima. Yang B sama dengan X di mana X kurang dari 8. X bilangan asli. Untuk menyatakan himpunan sudah bisa dipahami atau masih ada yang ditanyakan? Baik, jika sudah bisa dipahami, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Yang ketiga itu himpunan kosong. Yang C itu himpunan kosong.
Yang ke-C atau yang ketiga itu himpunan kosong. Himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal kosong atau nol yang digaris miring. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi himpunan kosong ini tidak memiliki anggota. Contoh, A sama dengan bilangan prima antara 24 dan 28. A sama dengan bilangan prima antara 24 dan 28. Jika didaftarkan anggotanya menjadi A sama dengan kurung kurawal kosong atau A sama dengan 0 yang digaris miring. Kenapa A tidak memiliki anggota? Karena 24 dan 28 itu bukan termasuk dalam anggota bilangan prima. Dan yang ke B sama dengan siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Jika didaftarkan anggotanya menjadi B sama dengan kurung kurawal kosong atau B sama dengan 0 yang digaris miring. Kenapa B tidak memiliki anggota? Karena untuk usia siswa kelas 7 tidak mungkin ada yang usianya di bawah 7 tahun. Jadi dia tidak memiliki anggota atau B sama dengan 0 yang digaris miring. Baik, untuk materi konsep himpunan, menyatakan himpunan dan himpunan kosong sudah bisa dipahami atau masih ada yang ditanyakan? Jika sudah bisa dipahami, kita lanjut ke latihan soal. Soal A sama dengan X di mana X kurang dari 6. X anggota bilangan asli. B sama dengan X di mana X kurang dari sama dengan 6. X anggota bilangan cacat. Jadi soalnya yang pertama itu A sama dengan X di mana X kurang dari 6. X bilangan asli. Yang ke B itu X di mana X kurang dari sama dengan 6. X bilangan cacat. Jadi pertanyaannya, tentukan himpunan di atas dalam bentuk enumerasi dan menuliskan sifat anggotanya. Dan menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata. Jadi pertanyaannya itu, tentukan himpunan di atas dalam bentuk enumerasi dan menuliskan sifat-sifatnya dengan kata-kata. Baik, Ibu memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan kumpulkan pekerjaan kalian. Baik, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita masih bahas tentang himpunan, yaitu himpunan bagian, himpunan semesta, dan diagram Venn.